Sekarang kita masuk ke akuntansi perusahaan dagang. Oke, teman-teman, sebelumnya saya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Oktavianto, biasa dipanggil Rizky atau II, boleh silahkan. Ini ada Mas Rizky Danu juga, namanya sama ya Mas. Iya, Oke, Pak. Silakan juga. Saya yang kedepannya selama 1 semester akan membersamai kalian, kita belajar bareng-bareng terkait dengan praktikum akuntansi perusahaan dagang. Silahkan teman-teman apabila nanti di tengah-tengah pembelajaran selama 1 semester ini ada kendala, bisa dikomunikasikan kepada saya maupun kepada Bu Mardi seperti itu. Jangan malu-malu, bisa tanya di grup maupun tanya secara personal chat seperti itu. Oke, sebelum kita membahas terlebih lanjut terkait dengan akuntansi di perusahaan dagang, sebelum kalian nantinya mengerjakan praktikum, nah, untuk mata pelajaran ini, kita akan berfokus pada siklus akuntansi di perusahaan dagang, mulai dari siklus pembuatan bukti transaksi atau pengumpulan bukti-bukti transaksi, terus kemudian nanti kamu catat di jurnal khusus dan jurnal umum, seperti itu teman-teman. Oke, nah kalian pastinya sudah ingat ya terkait dengan siklus akuntansi di perusahaan apapun. Itu siklusnya seperti ini. Di akuntansi dasar kalian udah belajar siklus ya? Iya. Oke. Nah, pasti kalian masih ingat ya. Semua siklus baik itu di perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur itu diawali dengan yang namanya transaksi. Transaksi itu adalah sebuah kegiatan ekonomi yang di situ akan mempengaruhi, mengubah atau menambah atau mengurangi aset, terus kemudian liabilitas, ekuitas perusahaan, pendapatan maupun beban. Nah, sesuatu yang mengubah jumlah dari ini itu yang disebut sebagai transaksi. Misalnya kalian bekerja di salah satu perusahaan jasa, kalian mendapatkan pendapatan dari salon. Nah, itu termasuk transaksi karena kasnya bertambah, pendapatan juga bertambah. Itu yang disebut sebagai transaksi. Nah, transaksi itu harus dibuktikan dengan yang namanya bukti transaksi atau dokumen transaksi. Nah, bukti transaksi ini yang dibagi menjadi dua. Ada yang namanya dokumen sumber, ada yang namanya dokumen pendukung. Kalau dokumen sumber itu yang seperti bukti kas masuk, bukti kas keluar, bukti memorial, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut terkait bukti transaksi itu di modul seperti itu. Nah, kemudian setelah adanya bukti transaksi itu dikumpulkan oleh perusahaan, oleh para akuntan itu dikumpulkan untuk sebagai dasar pencatatan di jurnal. Kalau dulu kalian belajar di akuntansi dasar maupun akuntansi perusahaan jasa, kamu hanya mempelajari jurnal umum. Tetapi kalau di perusahaan dagang itu kita ada belajar dua jurnal, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, jurnal khusus itu ini, 4 hal ini. Ada jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, dan jurnal penerimaan kas. Ini jurnal khusus itu tujuannya untuk mengelompokkan transaksi-transaksi yang sering terjadi atau istilahnya gampang banget terjadi di dalam perusahaan. Misalnya kalau perusahaan dagang itu kan kegiatan utamanya adalah membeli barang dagangan kemudian dijual kembali gitu kan ya. Nah, maka intensitas transaksi pembelian itu kan sering terjadi. Maka perlu sebuah jurnal khusus yakni jurnal pembelian. Terus pengeluaran kas juga sering terjadi. Ketika perusahaan dagang itu membayar barang dagangannya, otomatis kasnya keluar. Maka itu pakai jurnal pengeluaran kas. Terus ketika dia menjual barang secara kredit, ya, kalau jurnal pembelian itu membeli barang secara kredit, kalau jurnal penjualan itu menjual barang secara kredit, itu kan sering terjadi. Maka itu
dibutuhkan jurnal penjualan. Terus kalau menerima kas dari pelunasan piutang, nah itu dicatat di jurnal penerimaan kas. Nah, tahapannya juga sama seperti dengan perusahaan jasa ya. Setelah dilakukan setelah dilakukan pencatatan di jurnal umum, maka dilakukan posting di buku besar. Bedanya kalau di perusahaan dagang itu menggunakan dua macam buku besar, yakni buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar pembantu. Nah, buku besar pembantu ini ada dua, buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Kenapa ada buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang? Ada yang tahu? Iqbal. Gimana Mas Iqmal? Apa Pak tadi nggak kedengeran? Kalau di perusahaan dagang kenapa harus ada buku besar pembantu dan buku besar utama? Karena nggak tahu. Gimana Mas? Belum tahu karena alasannya nggak tahu. Ya, boleh jawab bebas saja. Nanti kalau misalnya kurang tepat saya luruskan. Untuk mempermudah. Ya, untuk mempermudah apa Mas? Dalam pencatatan. Oke, ya betul itu untuk mempermudah pencatatan. Tapi dalam hal ini adalah pencatatan utang dan piutang. Karena dalam perusahaan dagang itu kan sering terjadi transaksi hutang piutang kan ya. Kan biasanya kalau sebuah perusahaan dagang yang besar itu pastinya dia kalau membeli barang itu tidak cash, tapi pasti utang seperti itu ya, Mas Mbak. Nah itu, wah ini ada yang masuk banyak banget. Bentar. Oke, sudah masuk semua. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebentar. Ada masuk lagi. Wait a minute. Oke. Saya buat seperti ini aja. Nah, setelah kita memposting di buku besar utama dan buku besar pembantu, maka saldo dari buku besar utama dan buku besar pembantu itu dimasukkan pada neraca saldo. Kalau yang dari buku besar utama dimasukkan ke neraca saldo. Sedangkan kalau dari buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang, itu masuknya ke daftar saldo utang dan daftar saldo piutang. Itu yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terus dari neraca saldo, itu di akhir periode pasti ada transaksi penyesuaian. Sebagaimana kalau di perusahaan jasa seperti itu. Setelah itu dari transaksi-transaksi di penyesuaian itu dilakukan pencatatan di kertas kerja. Seperti itu. Dari neraca saldo, yang dari neraca saldo tadi dicatat di kertas kerja, kemudian penyesuaiannya di kolom penyesuaian dicatat di situ. Nah itu. Terus kemudian dihasilkanlah laporan keuangan. Laporan keuangan ada berapa Mas, Mbak? 3. Apa aja Mas? Oh ya Pak. Lupa ya Pak. Yang lain? Ada berapa laporan keuangan? 3 Pak. Laba rugi, perubahan ekuitas, dan neraca. Oke, arus kas masuk nggak Mas? Masuk Mas. Nggak tahu. Masuk, ya. Berarti ada berapa? 4. Oke, sebetulnya laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama betul tadi, laporan laba rugi. Terus kemudian laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Terus laporan, satunya apa? Posisi keuangan atau neraca.
Terus laporan arus kas. Terus ada lagi yang namanya catatan atas laporan keuangan. Kalau nanti kalian lihat laporan keuangan di perusahaan besar, biasanya yang bentuknya PT, itu pasti setelah ada laporan-laporan yang 4 itu, di belakangnya itu pasti ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah itu tujuannya memerinci dari setiap transaksi-transaksi yang sudah bicara sebelumnya. Misalnya pengakuan pendapatannya pakai metode apa, terus kemudian depresiasinya pakai metode garis lurus atau pakai metode saldo menurun ganda. Contohnya seperti itu, sederhananya seperti itu. Itu ya Mas Iqmal dan teman-teman. Ya, Pak. Oke, kita lanjutkan kaitannya dengan ini ya, siklus. Tadi sudah sampai pada laporan keuangan. Nah, setelah laporan keuangan 5 tadi disusun, maka di akhir periode itu pasti ada jurnal penutup yang harus ditutup ya. Yang harus ditutup itu ada apa aja Mas akunnya? Halo Mas Mbak. Yang harus ditutup itu pendapatan, beban, liability, dan pref. Oke, sip. Berarti itu akun-akun apa? Nominal atau akun-akun real? Nominal. Oke, sip. Bagus, top. Mantap, Mas. Jadi gitu, yang ditutup itu yang akun-akun nominal, yang pendapatan sama beban sama prefer itu. Nah, terus kalau yang akun-akun real itu nanti muncul lagi di neraca saldo setelah penutupan ya. Terus kemudian dilakukan pencaratan pembalik. Nah, kalau pencaratan pembalik itu yang dicatat apa, Mas? Mbak? Halo? Nah, itu yang menimbulkan akun-akun real baru. Misalnya contohnya adalah asuransi dibayar di muka. Itu kan akun real baru kan kalau di penyesuaian, gitu. Tadinya kan belum ada. Gitu. Nah, itu yang ditutup. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal terkait dengan akuntansi, baik itu di perusahaan dagang maupun di perusahaan jasa yang harus kamu pahami. Nah, pastinya teman-teman sering ada masalah nih ketika kamu mempelajari dulu akuntansi dasar maupun praktikum. Biasanya sering menemukan bentuk jurnal umum yang berbeda-beda. Betul enggak, Mas Mbak? Misalnya contohnya ada yang bentuknya seperti ini. Bentuknya tanggal, keterangan, ref, debit, kredit. Ini contohnya yang biasanya secara umum contohnya seperti ini. Terus ada juga yang tulisannya ada kodenya. Ada perkiraannya, ada keterangannya itu apa. Keterangannya itu misalnya kas untuk tambahan modal itu detail seperti ini, baru debit kredit. Ada juga yang bentuknya seperti ini, ada nomor buktinya. Terus kemudian nama akun debit kredit seperti ini. Nah, kira-kira bentuk jurnal umum itu yang paling benar yang mana, Mas? Mbak? Halo? Nah, ini dari bentuk jurnal umum yang berbeda-beda itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Karena apa? Ilmu akuntansi itu kayak seni gitu loh, Mas. Jadi berbeda-beda, bergantung pada kebijakan dari masing-masing perusahaan seperti itu. Nah, terus permasalahan berikutnya kalau kita membicarakan terkait dengan perusahaan dagang, yaitu apakah setiap perusahaan itu memakai jurnal khusus? Apakah boleh ditambah jurnal khususnya? Misalnya perusahaan itu sering mendapatkan retur penjualan. Apakah boleh seperti itu? Terus apakah kalau misalnya perusahaan itu hanya pakai jurnal umum saja kira-kira gimana gitu. Biasanya kan sering jadi pertanyaan kita seperti itu. Nah, itu belum tentu setiap perusahaan itu pakai jurnal khusus.
Tentunya semuanya itu bergantung pada kebijakan perusahaan dan kondisi masing-masing perusahaan. Misalnya perusahaannya itu besar dan transaksinya kompleks ya toh, banyak pembelian, terus kemudian penerimaan kas itu sering kali terjadi. Misalnya dalam satu hari itu lebih dari 10 transaksi yang berbeda-beda, maka pastinya itu akan menggunakan jurnal khusus. Kalau tidak ya kewalahan pakai jurnal umum dan pastinya staf akuntansinya banyak seperti itu, Mas Mbak. Jadi ini semua bergantung pada kebijakan dan juga kondisi di masing-masing perusahaan seperti itu. Nah, kadangkala yang menjadi masalah juga ketika kalian posting di buku besar. Nah, itu keterangannya itu di siapa? Misalnya kalian menemukan ada buku yang menyebutkan keterangannya itu diisi dari mana transaksi ini berasal, misalnya dari jurnal umum, dari jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, contohnya seperti ini. Tapi ada juga yang keterangannya itu dari itu transaksi apa, misalnya contohnya ini, dari pendapatan rias, dari modal, dan lain sebagainya. Ada juga yang kosong, keterangannya itu kosong. Ada juga yang tulisannya hanya tulisan posting, seperti itu. Nah, itu yang benar yang seperti apa? Nah, tentunya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Format apapun terkait dengan akuntansi, baik itu jurnal umum, jurnal khusus, buku besar, maupun sampai laporan keuangan itu tentunya sesuai dengan kebijakan di masing-masing perusahaan seperti itu. Jadi, boleh jadi ketika nanti kalian masuk di dunia kerja sebagai seorang akuntan, antara Mas A dan Mbak B itu sama-sama memegang di bagian jurnal. Tapi boleh jadi jurnalnya Mas A itu bentuknya seperti ini, tapi jurnalnya Mbak B itu bisa beda. Itu tergantung dari kebijakan dari masing-masing perusahaan. Begitu juga dengan format buku besar. Itu juga disesuaikan dengan masing-masing kebijakan perusahaan seperti itu. Dan juga ketersediaan dari akuntan. Kalau misalnya perusahaannya itu skala kecil, katakanlah UMKM, contohnya warung kecil gitu, pastinya kan tenaga akuntansinya nggak banyak, mungkin hanya 1 atau 2 orang. Nah itu nggak mungkin lah kalau terlalu kompleks pencatatan akuntansinya, yakni misalnya hanya pakai jurnal umum saja, udah it's okay lah, nggak apa-apa itu. Nah, ada 2 hal pokok ketika perusahaan itu pakai jurnal khusus atau model buku besar apapun. Yang pertama disesuaikan dengan kebijakan, yang kedua disesuaikan dengan kompleksitas transaksi, transaksinya itu terlalu banyak atau tidak, yang ketiga dari tenaga kerja, dari tenaga akuntan itu. Seperti itu, Mas Mbak. Terus ini, apakah dalam menyusun laporan keuangan itu harus urut? Ini saya kemarin waktu ngoreksi dari praktikum akuntansi perusahaan jasa, saya menemukan ada beberapa yang nggak balance. Salah satunya karena jujuk, istilahnya apa ya, buru-buru. Laporan posisi keuangan itu dicatat dahulu, ya toh, baru kemudian membuat laporan laba rugi. Nah itu salah, Mas Mbak. Harus diawali dari laporan laba rugi dulu. Jadi bertahap, ya. Laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, terus kemudian laporan arus kas itu harus disusun secara urut, ya, tidak boleh dibelenjah-belenjah seperti itu. Nah, karena apa? Karena ini saling berurutan, ya. Dari neraca lajur di kolom laba rugi, itulah yang menelurkan laporan laba rugi, itulah yang menghasilkan laporan laba rugi. Nah, karena dari sini, dari laba rugi di neraca lajur, itulah yang menyusun komponen laba rugi. Ada penjualan masuk sini, kemudian retur dimasukkan ke sini, HPP, beban-beban, dan lain sebagainya. Itu kan sampai menghasilkan laporan laba rugi, menghasilkan laba bersih, laba atau rugi bersih dari usaha seperti itu. Baru kemudian dari laporan laba rugi itu, laba bersihnya itu ditambahkan dalam laporan perubahan ekuitas. Saldo awal modalnya katakanlah di sini 2 miliar, ya. Terus kemudian ditambahkan laba bersihnya sekian, ketemu ini. Inilah yang disebut modal akhir seperti itu. Kalau rugi ya nanti dikurangkan. Baru ketika kamu selesai membuat laporan perubahan ekuitas,
kamu membuat laporan posisi keuangan. Dengan modalnya itu adalah modal akhir. Kemarin ada salah satu kelas yang di situ chat saya, Pak, kenapa nggak balance? Oh, ternyata dia membuat laporan posisi keuangan dulu. Nah, itu salah besar. Karena apa? Kalau kamu buat laporan posisi keuangan terlebih dahulu, otomatis modalnya itu ya modal awal gitu loh, nggak modal akhir, nggak dari hasil di laporan perubahan ekuitas seperti itu, Mas Mbak. Nah, itu terkait dengan review saya dari siklus akuntansi secara umum terkait dengan perusahaan dagang. Kira-kira adakah yang mau ditanyakan? Mungkin mau bertanya terkait dengan praktikum-praktikum yang lalu? Silahkan. Atau ada yang masih dibingungkan? Monggo. Tugas yang baru dikerjakan, Pak. Oh ya, ini saya jelaskan dulu ya. Baik. Kalau dari pemaparan saya tadi ada yang mau ditanyakan, mungkin belum jelas gitu, Mas Mbak? Oke, saya anggap jelas ya. Oke, ada 2 tugas. Di Google Classroom silahkan dicermati. Di situ ada materi, ada modul. Nah, itu kalian pelajari. Di sini adalah materi kita KD 3.9, yakni dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan dagang. Ini silahkan kalian dipelajari. Terus kemudian ada video juga terkait dengan dokumen sumber dan dokumen pendukung perusahaan dagang. Silahkan untuk disimak. Setelah itu kalian mengerjakan tugas praktik bukti transaksi perusahaan dagang. Ya. Nah, itu tugasnya cukup mudah. Nah, silakan dikerjakan di kertas. Boleh kertas folio, boleh kertas buku tulis, disobek, boleh kertas HVS, ditulis tangan ya. Terus kemudian kalian foto pakai atau kamu scan pakai cam scanner, kemudian dikirim dalam bentuk PDF di Google Classroom. Formatnya nomor underscore nama lengkap. Nah, untuk deadline pengumpulannya, karena kelas 11 AKL itu jadwalnya Senin sama Jumat, nah saya kasih kelonggaran waktu, dikumpulkan maksimal hari Jumat pukul 1 siang. Seperti itu, Mas Mbak. Ya, tugasnya ini cukup sederhana. Nah, kalian nantinya hanya membuat bukti transaksi dari ini transaksi yang ada. Kamu susun bukti transaksinya, apakah itu nota kontan, apakah itu nota debit, apakah itu nota kredit, apakah itu bukti memorial, dan lain sebagainya. Itu ya, Mas Mbak. Adakah yang mau ditanyakan? Yang lain. Oke. Nah, karena materi dari bukti transaksi itu hanya 1 minggu ya, minggu depan ulangan ya, terkait dengan itu bukti transaksi. Hari Senin kita ulangan. Terus kemudian setelah itu kita bahas terkait jurnal khusus, nanti ada video juga, terus nanti ada praktikum yang sudah saya siapkan, terus kita Google Meet untuk membahas praktikum itu di hari berikutnya. Seperti itu ya, Mas Mbak. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Ini semuanya aktif semua toh? Kok tadi saya hanya dengar Mas Iqmal, Mas Danu sama Mbak siapa tadi? Ya. Belum sarapan paling, Pak. Aktif, Pak. Oh ya, mantap. Aktif, Top. Pak. Oke, silakan open cam. Kita foto bareng ya. Bentar. Oke, Bentar, Pak, ini bentar. siap. Dorong sarapan nih mesti. Belum lagi, Pak. Oke, siap, nggak apa-apa. Ya, kelas daring itu fleksibel ya. Yang penting kalian tetap semangat, tugas-tugasnya dikerjakan. Ya. Yo, Mbak Wahyu, Mbak Oktavia, Mbak Salva. Mas Iqmal, mana Mas Iqmal? Ini Mas Ketua kelas.
Bentar, saya tak ubah tampilan Google Meet dulu. Oke. Mbak Sania, mana ini? Oke. Mas Danu, monggo Mas di on cam Mas. Kedap. Siap, siap. Yuk on cam semua, hitungan ketiga. 3, 2, 1, yuk. Yuk Mas Danu, ditampilkan wajahnya. Oke, Mbak Kavita, Mbak Septi. Yuk, kita tag ya. 1, 2, 3. Oke, lagi Mas Danu, monggo on cam Mas. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Semangat selalu untuk pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan sesuai deadline. Kalau ada kendala, silahkan dikomunikasikan di grup maupun chat ke saya. Terima kasih, saya akhiri. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga. Saya tutup ya. Sehat selalu dan bahagia bersama keluarga di rumah. Ya.